masing-masing berdoa dimulai. Doa atau Terima kasih banyak berdoa. Sebelum mulai belajar, ibu mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nanti kalau ibu panggil nama kalian, kalian sebutkan suku yang ada di Indonesia. Bisa dipahami? Bisa. Ibu mulai ya. Adi Damaiza. Adi ya Bu. Suku apa? Ibu juga bisa menyebutkan suku yang ada di Indonesia? Oh iya. Suku Jawa. Bisa. Bojoran Bu. Sabina Aulia. Hadir Bu, suku Batak. Intan Nurhaliza. Hadir Bu. Suku Ambon. Marina Dewi. Hadir Bu, itu ada suku Minangkabau. Suku Minangkabau. Ayana Mawati. Hadir Bu, suku Bugis. Yunita Putri. Hadir Bu, suku Dayak. Yang terakhir Surya Simanaki. Salah dari Hari ini semua ya. Nah, kalian tahu nggak sih bahwasanya suku-suku yang kalian sebutkan tadi itu merupakan bagian dari keberagaman yang ada di masyarakat. Di pertemuan sebelumnya, ibu sudah sempat menyinggung sedikit tentang masyarakat dan keberagaman. Ayo di sini siapa yang masih ingat apa itu pengertian masyarakat dan keberagaman? orang beda-beda. Jawabannya sudah bagus, tapi akan ibu rekam. Apa itu masyarakat dan keberagaman? Masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup di wilayah yang sama. Mereka ini tidak hanya menetap di wilayah yang sama, tapi mereka ini juga saling berinteraksi, saling bertegur sapa, saling tolong menolong, dan akhirnya membentuk aturan atau kebiasaan yang disepakati bersama. Sedangkan keberagaman berarti keadaan yang berbeda atau beragam antara individu ke individu yang lain. Nah, kalian pernah memperhatikan nggak anak kembar itu pasti mirip kan? Iya, maksudnya ini ibu ngomongin yang kembar identik ya. Nah, mereka ini kembar identik itu kan berasal dari satu rahim. Itu mereka tetap memiliki perbedaan. Kata orang-orang sih, anak kembar itu bagaikan inang di bulan dua. Sangat mirip, saking miripnya orang-orang itu nggak bisa bedain. Tapi sebenarnya mereka itu konsepnya serupa tapi tak sama. Jadi meskipun fisiknya mirip, warna kulitnya mirip, pasti ada yang berbeda. Entah itu cara bicaranya, cara belajarnya, dan lain-lain. Anak kembar yang berasal dari rahim yang sama saja bisa berbeda. Apalagi kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang memang terdiri dari berbagai keberagaman, mulai dari suku, agama, ras, hingga antar golongan. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia itu tidak bisa kita hindari. Keberagaman merupakan bentuk kekayaan bangsa. Namun selain itu, keberagaman bisa juga menjadi tantangan tersendiri karena dengan adanya keberagaman itu seringkali memicu konflik sosial. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari materi tentang solusi berkeadilan dalam menghadapi keberagaman. Materi kita hari ini akan membuat kalian semua mampu mengidentifikasi dan juga menganalisis konflik sosial yang ada di masyarakat. Kemudian kalian juga bisa menemukan solusi bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut, dan diharapkan kalian bisa menerapkan sikap toleransi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Di hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nanti ibu akan menanyakan video contoh kasus tentang konflik sosial yang terjadi karena keberagaman di masyarakat. Dan kalian ditugaskan untuk menganalisis konflik tersebut serta memberikan solusi dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
ada sedikit kata-kata. Bahwasanya kita itu hidup di Indonesia kan memang beragam ya. Kita nggak harus sama karena berbeda itu luar biasa. Dan perbedaan bukanlah alasan untuk saling menjauh. Karena sejujurnya perbedaan itu bisa menjadi kesempatan untuk saling belajar dan saling bertumbuh. Kita masuk ke materinya. Sudah tahu kan apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Keberagaman apa saja? Betul sekali. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama, ada keberagaman suku. Suku merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki adat istiadat, asal-usul, budaya, dan bahasa yang sama. Itu diwariskan dari generasi ke generasi. Berdasarkan data dari Badan Statistik Indonesia, suku di Indonesia itu terdiri dari 1.360 suku bangsa, kurang lebih ya. Nah, kalian tadi kan sudah menyebutkan ada yang suku Sunda, Batak, Minangkabau, dan lain-lain. Itu hanya secuil saja dari suku bangsa yang ada di Indonesia, karena masih banyak di luar sana. Dan setiap suku bangsa itu memiliki ciri khasnya masing-masing, tidak ada yang sama. Kemudian yang kedua ada keberagaman agama. Agama sendiri merupakan sistem kepercayaan yang dianut oleh individu atau kelompok dan dilengkapi dengan nilai moral beserta aturan hidup. Indonesia mengakui 6 agama resmi. Jadi dia bisa disebutkan Pertama ada Islam, lalu Kristen, Protestan, Katolik, Konghucu, Hindu, dan sebagainya. betul banget jawaban tidak indah ya. Yang ketiga ada keberagaman ras. Ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik yang diturunkan secara biologis. Ada warna kulit, warna rambut, bentuk wajah, dan lain-lain. Kemudian ada keberagaman antar golongan. Antar golongan merupakan hubungan sosial antara berbagai kelompok dalam masyarakat, yang mana mereka ini berbeda latar belakang, entah itu latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Meskipun berbeda latar belakang, mereka ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing, dan tentunya saling berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang disebutkan di awal tadi, keberagaman di Indonesia itu merupakan kekayaan dan anugerah dari Tuhan yang tidak dapat tertandingi. Nah, meskipun Indonesia ini sangat kaya karena keberagaman di masyarakatnya, kita juga jadi memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah konflik sosial. Konflik sosial merupakan pertentangan antara individu atau kelompok karena adanya perbedaan kepentingan atau perbedaan tujuan antara satu sama lain. Faktor penyebabnya bisa karena diskriminasi atau ketidakadilan terhadap suatu kelompok. Contohnya itu ada kerusuhan Mei 1998, konflik Ambon, tragedi Sampit, dan lain-lain. Nah, Indonesia ini kan negara dengan masyarakat yang sangat beragam. Menurut kalian, apa sih keberagaman SARA yang di Indonesia itu bisa menimbulkan konflik? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Itu yang mencontoh negara. Boleh? Kan namanya perbedaan ya. SARA itu kan kita berbeda. Kalau kita berbeda sama teman sendiri pun, kalau aku suka itu, yang temanku nggak suka itu kan nanti ada perbedaan pendapat tadinya. Nah itu kan bisa memunculkan konflik. Ya, betul banget dari jawaban Marita tadi. Perbedaan itu saja, perbedaan antar teman itu bisa memicu konflik. Misalnya yang satu suka berbudi adu, yang satu suka bertidak adu, itu bisa menimbulkan perpecahan ya sebenarnya. Perbedaan kecil saja bisa menimbulkan perpecahan, apalagi perbedaan yang sangat besar seperti yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, agar kalian lebih memahami tentang alasan perbedaan SARA ini menjadi sumber konflik, kita tonton video gambar. Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri.
itulah juga kenapa kita tidak harus menjaga lingkungan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai kasusnya bisa berbentuk panjang dan bikin orang sama. Pendeknya salah dalam komentar dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Sayangnya, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang harusnya jadi kebanggaan Indonesia malah kadang dipakai buat saling menghina. Makanya saat bahas salah, orang menjadi sensitif. Padahal bahasa itu wajar-wajar aja dan kalau penting buat kita bisa mengakui dan menerima perbedaan. Jadi, kenapa harus sama? Sebetulnya banget, ada sebuah teori yang menjelaskan fenomena ini. Teori ini yang berkata kita, jadi setiap orang itu suka berkelompok. Misalnya, kelompok ini jadi sumber rasa bangga dan harga yang kita. Identitas kelompok ini udah melekat banget dalam hidup kita. Biasanya kita bakal mikir kalau kelompok kita lah yang terbaik. Gak jarang caranya ini lewat membandingkan dengan kelompok lain, bahkan sampai menjelek-jelekan kelompok lain. Sedikit kadang pandangan akan kelompok lain ini gak ada dasarnya. Akhirnya dengan berbagai asumsi negatif, banyak kelompok yang saling gak suka dan akhirnya berantem. Perselisihan ini makin diparah sama banyak orang. Jadi kalau kita nggak segera mencari negara yang dikunjungi sama para pahlawan kita, bisa-bisa negara ini nggak akan bertahan lama. Di seluruh dunia banyak konflik yang muncul berkaitan dengan hal ini. Lebih sedikit lagi di Indonesia juga makin sering muncul bibit-bibit perpecahan. Belakangan ini kita sering dengar berita tentang pelecehan suku dan ras tertentu di Indonesia. Akhirnya kebencian antar kelompok-kelompok yang beda pun makin menjadi-jadi. Tentunya kita nggak mau Indonesia terpecah belah kayak gini. Munculnya perbedaan dalam masyarakat itu wajar. Jadi nggak ada salahnya untuk kita saling memahami satu sama lain. Caranya yang paling gampang adalah belajar di kelompok yang berbeda dari kita. Ini bisa kita lakukan dengan ngobrol atau baca-baca. Asal sumbernya terpercaya dan nggak ngompor-ngomporin. Dengan begini kita bisa mengerti jalan pikiran mereka dan sadar kalau semua perbedaan yang kita punya emang nggak bisa dipungkiri. Dan toleransi dibutuhkan banget untuk bisa terima perbedaan dengan lebih lapang dada. Jadi belajar itu nggak ada salahnya. Dan kalau dipikir-pikir justru malah baik karena bikin kita jadi saling mengenal, tahu apa aja perbedaannya dan nyari titik temu yang enak buat semua orang. Asalkan membahasnya dengan tetap menunjukkan rasa hormat, berpikiran terbuka dan tentu aja bertoleransi. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan lebih dalam mengenai kenapa sih masyarakat Indonesia itu sering terlibat dalam konflik sosial. Ya karena perbedaan itu jika tidak dikelola dengan baik memang bisa mengakibatkan konflik, entah itu konflik kecil maupun konflik yang besar. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi konflik tersebut? Caranya adalah dengan menerapkan solusi berkeadilan. Solusi berkeadilan merupakan solusi yang memperhatikan kepentingan semua pihak dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi solusi berkeadilan itu adalah solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Tidak berat sebelah. Misalnya pihak yang pertama diuntungkan, pihak yang kedua dirugikan. Itu namanya bukan solusi berkeadilan. Nah, bagaimana kita menerapkan solusi berkeadilan, terutama di lingkungan sekolah ya? Kita bisa memulai dengan cara yang sederhana, yakni yang pertama menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Jadi ketika kalian memiliki teman yang berbeda, tidak boleh langsung mengejek, mengucilkan, dan perbuatan buruk lainnya.
Indonesia ini kan memang beragam, jadi sudah menjadi kewajiban kita untuk saling menghormati perbedaan. Lalu yang kedua adalah memberikan ruang partisipasi yang setara bagi semua pihak. Misalnya di kelas ini sedang membutuhkan keputusan. Nah, itu semuanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Tidak boleh hanya satu kelompok yang diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, sedangkan kelompok lain dibiarkan diam saja. Itu namanya tidak adil. Lalu yang ketiga, menerapkan sikap toleransi. Dan yang keempat, menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan mediasi. Jadi ketika misalnya kalian ada masalah nih sama teman, jangan langsung ngajak tawuran ya. Karena kita bisa membicarakan terlebih dahulu, bicara baik-baik, menyelesaikan masalah dengan baik. Dan yang terakhir adalah menghindari ujaran kebencian yang melibatkan sara. Sudah tahu Indonesia ini beragam, maka jangan memancing perkara dengan cara menyebar ujaran kebencian yang belum tentu kebenaran. Ini Ibu juga ada video animasi bagaimana caranya menghadapi konflik sosial di masyarakat yang berbeda. Setelah ini, kelas A akan mengadakan liburan. Salma dan teman-temannya ingin kembali, sedangkan Silvi dan sebagian lainnya ingin ke Jogja. Kelas pun terbelah dua. Bagaimana Salma dan Silvi menyelesaikan konflik ini? Sebelum itu, mari kita lihat konflik ini. Pada setiap konflik, pasti selalu ada di unsur ini. Pertama, ada dua belah pihak yang berseteru. Di kasus sebelumnya, konflik terjadi antara Salma dan Silvi. Kedua, ada tujuan yang ingin masing-masing capai. Salma ingin ke Bali, Silvi ke Jogja. Ketiga, ada hubungan karena mereka satu kelas, jadi mereka konflik. Seandainya tidak ada hubungan, pasti akan konflik. Bagaimana sikap Salma, Silvi dan teman-temannya menghadapi konflik ini? Setiap konflik selalu ada 9 pilihan sikap. 1. Menghindar. Kelompok ini terbagi kepada 3 sikap. A. Melarikan diri. Setiap diskusi mereka hilang dan malah berdiskusi. B. Menyalahkan atau melempar tanggung jawab. Biar orang lain aja yang mengambil keputusan, jadi memikir atau berpendapat. Pengennya tahu jadi aja, tapi kalau ada masalah, mereka cuci tangan dan menyalahkan. C. Menyangka. Mengatakan apa aja, tapi sebelumnya mereka tidak seperti itu. 2. Menyerah. Kuil lebih aktif tapi reaktif. A. Ada yang mencela pilihan kubu lain. Yang kubu Jogja bilang, Bali itu gak cocok buat liburan. Kubu Bali bilang, Jogja udah keseringan. B. Ada juga yang asik dan sebaiknya ngomong ini belakang. C. Bahkan ada beberapa siswa yang hampir adu joglos gara-gara tidak pilihan atau berkelahi. 3. Damai. Kubu ini sudah lebih bijak. A. Ada yang memaafkan. Cara mata, Salma dan Siti bertemu untuk berbicara dengan kepala dingin. C. Mendatangkan pendengar. Karena dengan cara mata berhasil, akhirnya Salma dan Siti hasil akhir dari konflik ini. Yang satu menang kalah. Kalau kamu menghindar, mungkin kamu kalah. Kalau kamu menyerang, mungkin kamu menang. Tapi kalau kalah ini biasanya ada pihak sakit hati. Dua belah pihak kalah, tujuan tidak tercapai, hubungan pun hancur. Benar-benar tapi hubungan rusak. Yang setuju pergi ke Jogja, pergi ke Jogja. Yang setuju ke Bali, pergi ke Bali. Tujuan masing-masing tercapai, tapi pertemanan rusak. Benar-benar dimulai dari saling memahami, berkompromi, bahkan siap untuk saling mengalah demi kemenangan bersama. Nah, kalau mengambil jalan tengah atau berdamai,
keseimbangan ini. Kalau sudah memberikan solusi dengan mengusulkan tempat wisata lain, jadi belah pihak bisa menerimanya. Sekarang masalah sudah selesai, dan kelas kembali kondusif lagi. Kamu gak bisa menghindari konflik, karena konflik adalah bagian dari hidup. Tapi kamu bisa memilih cara menghadapinya. Pilihan kamu akan menentukan lalu akan makin baik atau malah makin buruk. Nah, saat kamu melakukan karena kalian sudah menyimak video tadi, sekarang ibu mau kalian membentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang. Sudah menemukan kelompoknya masing-masing? Nanti ada pertanyaan. Sekarang kalian simak dulu video ini agar bisa menjawab pertanyaan. Pada masuk utama, harus memenuhi kesempatan mendapat presentasi secara keluarga saat menjadi kelas nanti Amerika Serikat. Di kelasnya, hanya kesempatan yang menceritakan kisah Roman tentang rumahnya yang dibakar pada 1998 dan bagaimana keluarganya memiliki jarak dari bangsa. Melalui proses saya mengira my family, my relatives and some people, but it is telling the story of the very first time I met this, and it is really about the more to history myself, kind of understand why I this. Customer adalah cucu dari ekonomi dan pendiri pusat dana bisnis Indonesia, Cristiano Wilson. Peristiwa itu terjadi pada 13 Mei 1998. Rumah itu Christopher Chester di Pantai Terapung, Jakarta Barat, dibakar massa. Usia Christopher baru 5 bulan saat peristiwa kerusuhan Mei 98 terjadi. Yang kemudian menjadi pemicu mereka memutuskan menangkan. We, as a family, basically, we had all of and I could basically relate to that is the latter and this trade about Bagaimana mereka memaknai kerusuhan Mei 98 dan reformasi? Selanjutnya dapat Anda baca di edisi.indonesia.com. Nah, itu lagi adalah contoh kasus tentang konflik keberagaman sara. Sekarang tugas kalian menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kerusuhan seperti kerusuhan Mei 1998 itu bisa terjadi di masyarakat yang beragam? Dan pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya solusi berkeadilan diterapkan untuk mencegah kejadian seperti kerusuhan Mei 1998 terulang lagi dan memastikan perbedaan itu tidak menjadi sumber konflik atau permasalahan. Ibu beri waktu 15 menit untuk diskusi dengan kelompoknya. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan di depan. Waktunya sudah habis nggak Ibu? Sudah Bu. Ada yang perwakilan mau presentasi? Sudah. Ini Mbak Dinda ada Mas Setia nih yang mau presentasi. Bu, belum sampai 1 menit Bu. Sudah ini Mas Setia ini ada di waktu ini. Ya di situ. Menilang dulu. Ini emang bentuknya. Kayaknya Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh pengajuan. Yang pertama yaitu mengapa kerusuhan seperti Mei 1998 bisa terjadi di masyarakat yang
dia seperti berusaha apa cara yang memahami sejarah sebenarnya Mei 1998 karena sebenarnya kerusuhan itu bukan disebabkan masalah teknis tapi merupakan kompilasi dari banyaknya krisis yang terjadi di Indonesia. Jadi bagi untuk memahami bahwa kerusuhan itu tidak begitu sama. Baik, jawabannya sangat bagus. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompoknya Mas Surya dan Cek Sabina. Nah, dari ketiga kelompok yang menjawab pertanyaan ini, memang kelompok ini yang paling bagus jadi dapat hadiah. Tapi kayaknya Mas Surya juga mau menerima hadiah. Jadi kemarin saya itu senang begitu ya di beberapa orang. Nah, saya rasanya itu gambar awan warna biru sama warna hijau. Dan ternyata itu semua. Saya pun seperti Mas Surya. Kalau tidak mau tidak mau. Mungkin masanya mau tidak Iya Bu, adiknya. Sebagai cari waktu. Langsung yang menang dia paling sakit yang ini lah. Ini nanti buat yang terima kasih Mas Surya bisa dengar bisa dapat juga. Yang lainnya juga dapat bisa ini dibagi sama teman-temannya ya nanti. bukan kamu buat kita ya. Waduh, terus berbagi dong. Nanti kalau satu waktu buat kalian semua, menimbulkan konflik sosial. Nah, dari pembelajaran hari ini, adakah yang mau menyampaikan refleksi tentang apa yang kalian dapat di pembelajaran hari ini? Ya, Mbak Marina silakan. Mungkin itu ya, perbedaan itu kalau bisa dikelola dengan baik mungkin maksudnya meminimalisir terjadinya adanya konflik tersebut. Jadi kita yang beragam ini seharusnya kita saling menghormati perbedaan, saling mendukung satu sama lain agar keberagaman ini tampak indah dan nyaman. Bagus sekali refleksinya dari Mbak Maria tadi ya. Ibu tambahkan sendiri. Jadi kekayaan bangsa Indonesia itu terletak pada keberagaman masyarakatnya. Nah, tugas kita sebagai warga negara Indonesia adalah saling menghormati dan keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Karena seperti semboyan di negara kita tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, kita harus menjaga hal itu dengan cara mengelola konflik sosial dengan baik. Sebelum ibu menutup pembelajaran, ibu mau ada satu pertanyaan. Menurut kalian masalah itu penting nggak? Kenapa penting? Gara-gara dari masa kita bisa memecahkan apa ya, menemukan konsumsi terbaru dan akhirnya itu yang menjadi masalah. Ya betul banget ya. Jadi masalah itu penting. Mungkin berbeda kalian ada yang berbeda. Kok masalah penting? Kalau hidup kita tanpa masalah, pasti akan merasa bosan. Mungkin sama-sama di hari itu senang ya, nggak ada masalah, datar-datar aja. Tapi kalau bertahun-tahun tanpa masalah, itu karena kalau manusia tanpa masalah itu kita tidak akan bisa bertumbuh. Tetap aja di posisi itu terus, tidak maju, tidak mundur, tidak kanan, tidak kiri ya semuanya tetap aja. Nah, karena adanya masalah kita jadi bisa belajar banyak. Karena naluri manusia itu kalau mendapatkan masalah dia pasti mencari jalan keluar secepatnya. Jadi dengan adanya masalah dan konflik sosial yang kita pelajari hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya solusi berkeadilan itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar meminimalisir konflik yang ada di masyarakat. Untuk penugasan hari ini, bukan tugasnya bikin poster digital, bukan pakai buku itu. Nah, dikumpulkan di minggu depan posternya tentang solusi berkeadilan dalam menghadapi masyarakat yang beragam. Ada yang ditanyakan?
Bos semua itu bos. Loh, nanti kalau nggak suruh nulis kalian juga bilang bosan. Enaknya sih. Kayaknya semuanya bosan. Bosan ada ada. Jadi kan cuma satu aja, tidak benar.